Jadi kalau yang dikatakan kekurangan berat vitamin D itu nanti nilainya itu kurang dari 10 nanogram per mililiter. Ya, nanogram. Kemudian yang boleh dikatakan kekurangan dengan itu antara 10 sampai 30 nilainya. Nanogram per mililiter itu bisa meningkatkan nanti kadar vitamin D dalam tubuh, atau yang tadi nilainya normalnya 30/50 itu diharapkan bisa naik 1 nanogram per mililiter, penambahan dengan 100 internasional ini. Kita lanjut. Mau nanya ya? Sudah jadi. Nanti ya, nanti pasang sekalian karena waktu saya. Kemudian apa sih fungsi dari vitamin D itu sendiri? Ya, di sini berdasarkan riset itu ada 2 tujuan, yaitu untuk memelihara kadar darah secara normal dari kalsium atau fosfat, yang dimana di dalamnya itu bertujuan untuk memineralisasikan atau memineralkan pembentukan sel-sel tulang. Kemudian selain itu untuk membantu kontraksi dari otot, kemudian untuk konduksi atau penyaluran saraf-saraf. Kemudian dari itu juga secara general mempunyai fungsi dari sel-sel dari dalam tubuh. Kemudian fungsi yang lain dari vitamin D itu dicurigai ada pengaruh khusus pada membantu pada penyakit autoimun, yaitu penyakit yang disebabkan oleh dari atau kekebalan dari tubuh, kayak semacam atau alergi, reaksi alergi, terus multiple sclerosis, jadi yang macam-macam yang berhubungan dengan autoimun. Kemudian yang berikut. Nah, di sini dijelaskan kadar kebutuhan harian dari setiap orang berdasarkan umurnya, yaitu dari anak-anak atau bayi 0 sampai 6 bulan itu kebutuhannya 400 internasional unit untuk hariannya itu ya. Jadi kalau orang dewasa itu sekitar 600 internasional unit. Karena kita masih dalam range 9 sampai 70 ya, ada 70 nggak ada 70, 9 sampai 70 tahun itu kebutuhan hariannya sekitar 600 ya. Jadi nanti ini yang kita harapkan pada setiap hari itu kita minimum kurang lebih akan kebutuhan vitamin D-nya itu sekitar 600 internasional unit. Nah, nanti yang sebelah kanan tadi yang mana? Itu yang masih tolerable Pak. Jadi kalau misalnya kelebihan maksimumnya. Ya. Batas atas. Ya, seperti tadi yang kita sampaikan bahwa sumbernya itu dari vitamin D itu salah satunya adalah matahari, kemudian dari makanan. Kalau misalkan dari makanan mungkin masih kurang, salah satunya dokter menganjurkan biasanya ada terapi atau mengkonsumsi vitamin D secara kapsul. Makanannya apa aja kalau mau dibuka? Makanannya itu nanti kita tak lihatin nanti apa itu biar bisa disebutkan jenisnya sama berapa kandungan yang terdapat nanti. Kemudian itu ya tadi dari sinar matahari itu sendiri berapa lama dan bagaimana cara mengekspos apa itu ya bagian itu yang bisa terekspos minimal ya, itu dari di sini disebutkan sekali atau 1-2 kali seminggu selama 15 menit pada musim summer ya. Ini tubuh yang terekspos biasanya bentuk apa itu dari biasanya pakai kayak swing gitu kalau yang selama kurang lebih 15 menit.
Tapi kalau cuma wajah, lengan dan kaki itu harus minimal 20 menit ya, 3 kali seminggu. Sorry. Jadi masalahnya yang di rata-rata di sini kan apa itu sering apa itu pergi jalan-jalan, cuma masalahnya full coverage. Maksudnya pakai apa itu abaya full, jadi tereksposnya itu dengan otomatis. Jadi waktunya bisa salah satunya bisa diperlama ya. Kemudian side efeknya dari sunlightnya itu sendiri bisa luka bakar, kanker, dan penuaan kulit tuanya lebih cepat. Sunlight itu bukan bu ya, bukan buat cuci. Bukan sunlight cuci tangan. Itu jam berapa Pak? Kalau begitu? Di situ dianjurkan apa itu jam 7 sampai jam 10, terus sore bisa juga Pak. Jadi antara jam 3 sampai jam 5. Cuma kalau di sini kan nggak bisa buat patokan. Mana soalnya? Jadi yang minimal kita bisa ngetes kan, misalkan kita tolerable apa enggak, maksudnya bisa mengukur dengan kekuatan di batu tubuh kita sendiri. Sebetulnya lapangan tenis sendiri. Kalau di Indonesia mungkin waktunya kan temperaturnya masih sama. Ya ini terus kemudian kalau terjadi kekurangan vitamin D, penyakit yang mungkin bisa disebabkan adalah yaitu penyakit kanker ya. Ini karena ini sebetulnya masih praduga ya, jadi tidak bisa dipastikan kankernya kanker apa aja itu. Jadi mungkin masih diprediksi banyak kanker yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Kemudian penyakit jantung atau stroke dan hipertensi. Yang lainnya lagi penyakit autoimun, disease atau multiple sclerosis, penyakit diabetes. Nah ini Pak, biasanya kalau yang punya apa itu penyakit kencing manis atau diabetes itu biasanya nanti dicek juga mengenai kadar vitamin D-nya. Orang yang sudah nggak ada Nah, nanti itu ada salah satu ya. Kemudian salah satunya depresi, kemudian chronic pain, jadi badan sakit semua karena apa itu habis begitu karena kekurangan itu tadi terekspos sama sinar matahari. Kemudian osteoporosis kelainan apa itu penyakit pada tulang, dan itu banyak lagi penyakit gigi dan macam-macam. Di sini kita sebutkan adalah gejala dan tanda dari kekurangan vitamin D. Secara umum badan merasa sakit badan yang tidak diketahui penyebabnya. Ya. Kemudian juga depresi ya, depresi itu gangguan mental yang di sini juga penyebabnya juga tidak diketahui secara jelas. Galau ya, bahasa katanya galau. Kemudian tulang atau gigi yang mudah patah, nah itu bisa juga dicurigai karena alas itu. Hiperkolesterol, ya, misalnya penyakit yang lain seperti darah tinggi, kolesterol itu yang tidak diketahui penyebabnya, juga salah satunya kekurangan vitamin D. Kemudian kegemukan. Meskipun masih dalam program itu ya, loss program, tapi masih tetap program obes gitu kan. Lo tanyain juga perlu dicek nanti ya. Susunya cocok. Kemudian penyakit masalah kesehatan atau imunisasi atau kanker dan lain-lain. Di sini kita sampaikan mengenai yang bila kelebihan vitamin D. Tadi kan kekurangan tadi ya. Kalau kelebihan gimana? Secara umum, sebetulnya kalau kelebihan untuk vitamin D itu tidak begitu berbahaya. Ya di sini tanda-tanda yang mungkin yang apa namanya itu ekstrim kelebihan vitamin D bisa juga timbul gejala kayak gini ya, seperti ini, cemas, terus irritable itu mudah tersinggung ya, irritable mudah marah, mudah tersinggung, emosional, marahan ya,
Terus dan juga timbul gejala mual, muntah, kehilangan nafsu makan, terus kehilangan berat badan. Tapi makanya ini nggak spesifik sekali Pak. Kayaknya tadi siang kurang nafsu makan. Ada sakit kepala, gatal-gatal, sakit di tulang. Jadi sebetulnya side effect-nya itu nggak spesifik juga sebetulnya. Terus saya kira kita nanti tak masukin itu tadi mengenai apa itu makanan-makanan yang bisa dapat dari yang punya saya tidak saya sensi ini awas Munsan kalah sensi loh. Jadi udah berapa kali lagi betulnya kurang vitamin D Bang. Ini orang kalah sensi susah. Ini kontrol terus. Vitamin wasta. Boleh gimana? Siapa namanya Patona? Nah, di sini makanan-makanan yang mengandung kadar vitamin D ya. Jadi makanan dari yang banyak mengandung yang kaya akan vitamin D itu jadi minyak ikan ya, pork oil. Jadi yang selain itu ada minyak ikan-ikan yang terakhir yang lain juga. Kayaknya ini yang paling bagus kayaknya makarel ya, yang paling murah dan kandungannya. Dan kandungannya juga lumayan. Nah, kalau nggak sarden kalian pun juga sama itu mas, gitu pak. Ya, jadi Adalah sampai sadar kali sama telur kan. Jadi untuk festivalnya itu tadi ada penyapa apa itu ikan makarel atau sarden. Untuk telur itu kandungannya kecil sekali pak, itu ya. Satu telur itu cuma 20 rasa kulit. Berarti kalau sama ikan makarel tadi yang makarel atau ikan sarden yang itu jauh sekali. Dan dari apa namanya susu pun juga nggak terlalu banyak juga. Ikan jenis ikan laut. Pokoknya ikan bawahnya. Terus satu lagi untuk apa itu jenis kulit ya, jenis kulit itu juga berpengaruh. Jadi antara kulit yang gelap sama kulit yang terang itu untuk absorpsi ultravioletnya itu bagusan yang terang. Jadi yang gelap itu sama-sama katakanlah terekspos 1 jam ya, itu nanti daya absorpsinya ultravioletnya itu berbeda sekali, jauh sekali. Kayaknya sepertiga itu namanya. Kenapa orang Afrika kuat-kuat? Gitu ya. Kemudian saya kira itu mungkin ada yang perlu ditanyakan atau menambahi Pak Yaki. Nah, apa? Ulang dari awal. Oke, ya berarti tadi dari ruangan satu ke ruangan yang lain tidak terekspos matahari. Ya sama aja berarti Pak. Sering ke lapangan aja. Oh itu tadi ya. Ya tadi kan disebutkan untuk kebutuhan apa itu yang terekspos ya Pak ya. Jadi kurang lebih 15 menit. 15 menit itu bagian-bagian yang terekspos itu minim apa itu kayak orang yang pakai swimming suit itu, jadi hampir seluruh badan terekspos semua. Jadi kalau dari mobil pindah ke kantor itu berapa lama jadi diperkirakan dan seberapa bagian tubuh yang terekspos. Jadi mungkin kalau keluarnya mungkin bisa 50 kali, nggak mungkin bisa sama aja itu Pak. Itu mungkin. Kalau orang pakai sunblock atau yang nggak pakai sunblock
Banyak kemana vitamin D ini? Betul, salah satu yang menghambat dari apa itu absorpsi dari ultraviolet vitamin D itu sendiri, itu salah satunya sunblock Pak. Jadi orang yang berjemur pakai sunblock dengan yang tidak berjemur, ini maksudnya yang berjemur tidak pakai sunblock, itu otomatis lebih bagus, lebih cepatan yang tidak pakai sunblock, karena di situ ada apa itu apa kimia yang mempengaruhi penyerapan dari ultraviolet sendiri. Salah satunya itu. Saya kira itu aja dulu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri berjumpa ke Pak Ustadz Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.